Tidak sedikit lansia yang akhirnya harus menjalani hari-harinya seorang diri. Entah karena anak-anak sibuk, tinggal jauh, atau memang pilihan hidup. Pertanyaannya, bagaimana agar tetap kuat, sehat, dan bahagia meski hidup sendiri di usia senja? Video ini akan membongkar 7 cara sederhana namun penuh makna yang bisa membuat masa tua tetap indah untuk dijalani. Halo sahabat semua, semoga dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Saya juga ingin tahu, dari kota mana saja Anda menonton dan membaca nasihat ini? Silakan tulis di kolom komentar. Bagi yang sudah subscribe, saya doakan panjang umur, sehat selalu, serta diberikan kebahagiaan di setiap langkah hidupnya. Hidup sendiri di usia lanjut seringkali menjadi kenyataan yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Ada lansia yang merasa ditinggalkan anak-anak karena kesibukan, ada pula yang harus merelakan pasangan hidupnya pergi lebih dulu. Semua itu tentu menimbulkan rasa sepi, bahkan tidak jarang memunculkan perasaan hampa. Namun, langkah pertama untuk bisa tetap kuat, sehat, dan bahagia adalah menerima keadaan apa adanya dan berdamai dengan situasi yang terjadi. Menerima bukan berarti menyerah, tetapi justru membuka hati bahwa inilah jalan yang Tuhan berikan. Banyak orang tua yang terjebak dalam rasa kecewa, merasa anak-anak kurang perhatian, merasa tidak dihargai, atau menyesali nasib yang berbeda dari orang lain. Padahal, semakin sering kita membandingkan hidup dengan orang lain, semakin berat pula beban yang kita tanggung. Saatnya belajar berkata dalam hati, "Saya cukup, hidup saya berharga, dan masih banyak yang bisa saya syukuri." Berdamai dengan keadaan juga berarti tidak memelihara luka lama. Jangan terus-menerus mengungkit masa lalu, baik itu tentang pengorbanan yang tidak dibalas, janji yang tidak ditepati, atau penyesalan yang sudah tidak bisa diubah. Ingatlah bahwa penyesalan hanya akan menggerogoti hati. Sebaliknya, fokuslah pada hal-hal yang masih bisa dilakukan hari ini, merawat diri, menjaga kesehatan, mengisi waktu dengan kegiatan bermanfaat, dan tentu saja, mendekatkan diri kepada Tuhan. Contoh sederhana, ada seorang nenek di sebuah desa kecil yang harus hidup sendiri setelah anak-anaknya merantau. Awalnya, ia merasa sangat kesepian. Namun, perlahan ia belajar menerima kenyataan. Setiap pagi ia menyapa tetangga, mengurus tanaman di halaman, dan sore harinya duduk di beranda sambil membaca doa. Seiring waktu, wajahnya kembali cerah, tubuhnya lebih sehat, dan hatinya lebih tenang. Mengapa? Karena ia berhenti menolak kenyataan, dan mulai berdamai dengan hidupnya. Menerima keadaan juga bisa membuka pintu kebahagiaan baru. Ketika kita berhenti menuntut orang lain, justru saat itulah kita menemukan kekuatan dalam diri sendiri. Rasa tenang muncul karena hati tidak lagi memberontak. Bahkan, banyak lansia yang akhirnya menemukan kedekatan lebih dalam dengan Tuhan ketika hidup sendiri, sebab waktu yang dimiliki lebih banyak digunakan untuk merenung, berdoa, dan memperbaiki diri. Jadi, langkah pertama agar tetap kuat, sehat, dan bahagia meski hidup sendiri adalah belajarlah menerima dengan ikhlas dan berdamai dengan diri sendiri. Ingat, masa tua bukanlah masa untuk terus mengeluh, melainkan masa untuk menikmati apa yang sudah dicapai, meskipun sederhana. Dengan hati yang menerima, hidup terasa lebih ringan, pikiran lebih jernih, dan tubuh pun ikut menjadi lebih sehat. Kesehatan fisik adalah pondasi utama agar lansia yang hidup sendiri tetap bisa mandiri, kuat, dan bahagia. Sebab, sekuat apapun mental kita, tanpa tubuh yang sehat, semua terasa berat. Bayangkan jika setiap hari hanya diisi dengan keluhan sakit sendi, lelah, atau mudah jatuh sakit, tentu hidup akan terasa semakin sepi. Karena itu, menjaga kesehatan fisik adalah tanggung jawab utama yang tidak boleh diabaikan. Menjaga kesehatan bukan berarti harus melakukan olahraga berat atau diet ketat yang sulit dilakukan. Justru di usia senja, yang dibutuhkan adalah rutinitas sederhana namun konsisten. Misalnya, bangun pagi dan berjalan kaki keliling halaman atau jalan setapak di depan rumah selama 10-15 menit. Aktivitas ringan ini sudah mampu melancarkan peredaran darah, menjaga sendi tetap lentur, serta memberi semangat untuk menjalani hari. Selain olahraga, pola makan juga tidak kalah penting. Banyak lansia yang terbiasa makan sembarangan atau malas memasak karena merasa hidup sendiri. Padahal, makanan adalah obat terbaik. Biasakan konsumsi sayur dan buah segar, kurangi makanan berlemak tinggi, dan perbanyak minum air putih. Jangan remehkan kebiasaan kecil seperti ini,
karena bisa mencegah penyakit serius seperti darah tinggi, diabetes, atau jantung. Tidur yang cukup juga bagian dari kesehatan fisik. Tidak jarang lansia kesulitan tidur karena pikiran yang tidak tenang. Untuk mengatasinya, biasakan tidur di jam yang sama setiap malam, kurangi kafein di sore hari, dan ciptakan suasana kamar yang nyaman. Ingat, tubuh yang cukup istirahat akan jauh lebih segar keesokan harinya. Contoh nyata, ada seorang kakek di kota kecil yang hidup sendiri setelah istrinya meninggal. Awalnya ia sering sakit-sakitan, malas makan, dan tidak punya semangat. Namun, setelah mulai rutin jalan pagi, menanam sayuran di kebun, serta mengatur jam tidur, kesehatannya perlahan membaik. Bahkan dokter terkejut karena tekanan darahnya yang dulu tidak stabil kini lebih terkontrol. Semua itu ia dapatkan bukan dari obat mahal, melainkan dari kedisiplinan menjaga kesehatan setiap hari. Kesehatan fisik juga berkaitan erat dengan kebersihan diri. Meski tinggal sendiri, jangan sampai malas mandi, menyikat gigi, atau merapikan rumah. Tubuh yang bersih bukan hanya membuat nyaman, tetapi juga mencegah berbagai penyakit kulit dan infeksi. Selain itu, hati pun terasa lebih bahagia ketika melihat diri sendiri dalam keadaan segar dan rapi. Hal terakhir yang tidak kalah penting adalah pemeriksaan kesehatan rutin. Jangan menunggu sakit baru ke dokter. Lansia sebaiknya memeriksakan tekanan darah, gula darah, dan kondisi umum tubuh setidaknya 6 bulan sekali. Hidup sendiri memang menuntut kemandirian, tetapi itu bukan berarti menunda perawatan medis. Justru pemeriksaan rutin memberi rasa aman, karena kita tahu kondisi tubuh sedang baik-baik saja. Jadi, menjaga kesehatan fisik bukanlah hal yang rumit. Cukup lakukan langkah kecil setiap hari, olahraga ringan, makan teratur, tidur cukup, menjaga kebersihan, dan periksa kesehatan secara berkala. Dengan tubuh yang sehat, hati terasa lebih ringan, pikiran lebih tenang, dan hidup meski sendiri tetap penuh warna. Salah satu tantangan terbesar bagi lansia yang hidup sendiri adalah rasa sepi yang datang tiba-tiba. Saat pagi tidak ada suara orang yang membangunkan, siang terasa hening tanpa teman bicara, dan malam semakin sunyi ketika lampu dimatikan. Jika kesepian ini dibiarkan, lama-kelamaan bisa menimbulkan rasa bosan, sedih, bahkan stres. Karena itu, kunci penting agar tetap bahagia adalah membangun rutinitas harian yang menyenangkan dan bermanfaat. Rutinitas adalah pola hidup yang teratur. Dengan adanya rutinitas, hari-hari lansia tidak lagi kosong. Justru setiap pagi akan terasa bersemangat karena sudah ada hal yang menunggu untuk dilakukan. Misalnya, bangun pagi lalu menyapu halaman, menyiram bunga, dilanjutkan sarapan sehat, dan setelah itu berolahraga ringan. Kegiatan sederhana ini bukan hanya membuat tubuh bergerak, tapi juga menumbuhkan rasa puas karena ada hal yang bisa diselesaikan. Selain itu, rutinitas bisa berupa hobi yang menenangkan hati. Ada banyak pilihan yang bisa disesuaikan dengan kemampuan tubuh. Misalnya, berkebun, merajut, melukis, menulis di buku harian, atau bahkan sekadar mendengarkan musik favorit. Jangan anggap remeh hobi kecil, karena kegiatan ini mampu mengalihkan pikiran dari rasa sepi menjadi rasa bahagia. Bahkan ada penelitian yang menunjukkan bahwa lansia yang memiliki hobi cenderung lebih sehat dan berumur panjang. Rutinitas juga membantu mengatur waktu agar tidak terbuang sia-sia. Banyak orang tua yang setelah hidup sendiri, akhirnya lebih sering tidur di siang hari atau berlama-lama menonton televisi tanpa arah. Akibatnya, malam sulit tidur dan tubuh pun menjadi lemas. Dengan rutinitas yang jelas, waktu tidur bisa lebih teratur, aktivitas siang lebih bermanfaat, dan tubuh tetap terasa segar. Contoh nyata, ada seorang ibu di usia 70 tahun yang tinggal sendiri di rumah sederhana. Agar tidak merasa kesepian, ia membuat jadwal harian. Pagi untuk olahraga jalan kaki, siang untuk memasak menu sehat, sore mengurus tanaman, dan malam membaca kitab suci sebelum tidur. Hasilnya, meskipun hidup sendiri, wajahnya selalu cerah, hatinya damai, dan tubuhnya jarang sakit. Semua karena ia memiliki rutinitas yang teratur dan menyenangkan. Bagi lansia yang suka bersosialisasi, rutinitas bisa ditambah dengan aktivitas bersama lingkungan sekitar. Misalnya, ikut arisan RT, menghadiri pengajian, atau sekadar berkunjung ke tetangga. Aktivitas sosial seperti ini bukan hanya membuat hari lebih berwarna, tetapi juga menjaga pikiran tetap aktif karena ada interaksi dengan orang lain.
Jika kondisi fisik sudah tidak memungkinkan untuk aktivitas berat, jangan khawatir. Rutinitas tetap bisa dibangun dengan hal-hal kecil seperti menata album foto lama, merapikan rumah sedikit demi sedikit, atau menonton tayangan edukatif di televisi dan YouTube. Yang terpenting bukan besar kecilnya kegiatan, melainkan konsistensi dalam menjalaninya. Rutinitas yang menyenangkan adalah obat mujarab melawan rasa sepi. Semakin teratur hari-hari dijalani, semakin sedikit ruang bagi kesedihan untuk masuk. Sebaliknya, rasa puas, semangat, dan syukur akan lebih sering hadir. Jadi, meski hidup sendiri, lansia tetap bisa merasakan hari-hari yang indah dengan membangun pola hidup yang teratur dan penuh makna. Hidup sendiri bukan berarti harus benar-benar terisolasi dari dunia luar. Justru salah satu kunci agar lansia tetap sehat dan bahagia adalah dengan menjaga hubungan sosial. Interaksi dengan orang lain memberi energi baru, memperpanjang usia, serta menumbuhkan rasa berarti dalam hidup. Tanpa hubungan sosial, hari-hari bisa terasa kosong, sepi, dan mudah memunculkan perasaan tidak berguna. Bayangkan jika setiap hari hanya dilewati dengan duduk sendirian tanpa bicara dengan siapapun. Hati terasa hampa, pikiran jadi mudah gelisah, bahkan tubuh pun ikut melemah karena semangat hidup berkurang. Namun, ketika ada percakapan singkat dengan tetangga, sapaan hangat di warung, atau telepon singkat dari keluarga, tiba-tiba hati menjadi lebih ringan dan senyum pun kembali muncul. Inilah kekuatan sederhana dari hubungan sosial. Menjaga hubungan sosial tidak harus selalu dengan keluarga yang tinggal jauh. Justru lingkungan terdekat seringkali menjadi sumber kebahagiaan. Misalnya, menyapa tetangga saat pagi hari, ikut kegiatan posyandu lansia, menghadiri arisan RT, atau sekadar duduk bersama teman sebaya sambil minum teh. Kegiatan sederhana ini mampu membuat hidup terasa lebih hangat dan penuh warna. Selain itu, teknologi juga bisa dimanfaatkan untuk menjaga hubungan. Meski anak atau cucu tinggal jauh, komunikasi tetap bisa terjalin lewat telepon, pesan singkat, atau video call. Jangan merasa gengsi atau malu untuk belajar teknologi baru. Banyak lansia yang awalnya tidak terbiasa menggunakan ponsel, tetapi setelah mencoba, mereka justru merasa lebih dekat dengan keluarga. Senyum cucu yang muncul di layar telepon bisa menjadi obat rindu yang luar biasa. Contoh nyata datang dari seorang kakek di kota besar. Ia hidup sendirian di rumah karena anak-anaknya bekerja di luar negeri. Awalnya ia merasa kesepian, tetapi kemudian ia belajar menggunakan video call. Setiap minggu, ia berbincang dengan cucu-cucunya. Meskipun tidak bisa bertemu langsung, percakapan itu membuat hatinya selalu gembira. Ia merasa tetap menjadi bagian penting dalam keluarga, meski jarak memisahkan. Menjaga hubungan sosial juga penting untuk kesehatan mental. Lansia yang sering berinteraksi cenderung lebih jarang terkena depresi atau pikun. Otak tetap aktif karena terlatih berpikir, berbicara, dan mendengar cerita orang lain. Bahkan penelitian menunjukkan bahwa lansia yang memiliki jaringan sosial kuat biasanya lebih panjang umur dibandingkan yang hidup dalam kesepian. Namun, hubungan sosial juga perlu selektif. Hindari orang-orang yang hanya membawa energi negatif, seperti suka bergosip atau membuat hati gelisah. Pilihlah lingkungan yang mendukung, memberi semangat, dan membawa ketenangan. Hubungan yang sehat bukan hanya membuat bahagia, tetapi juga menjaga kondisi tubuh tetap bugar. Jadi, meskipun hidup sendiri, jangan biarkan diri terputus dari dunia luar. Sapa tetangga, jalin komunikasi dengan keluarga, aktif dalam kegiatan sosial, dan manfaatkan teknologi. Dengan begitu, kesepian bisa diubah menjadi kebahagiaan. Karena pada akhirnya, manusia memang diciptakan sebagai makhluk sosial, selalu membutuhkan kehangatan dan kebersamaan, meski hanya dalam bentuk percakapan singkat. Hidup sendiri di usia lanjut seringkali membawa momen hening yang panjang. Di tengah kesepian itu, banyak lansia yang akhirnya menemukan kedamaian batin ketika mulai mendekatkan diri kepada Tuhan. Sebab, manusia sejatinya bukan hanya makhluk sosial, tetapi juga makhluk spiritual yang selalu membutuhkan sandaran. Ketika anak-anak sibuk dengan kehidupannya masing-masing, ketika pasangan sudah lebih dulu pergi, atau ketika teman sebaya satu persatu meninggalkan dunia, ada satu yang selalu setia, Tuhan. Dialah yang mendengarkan doa-doa dalam sepi, menghibur hati yang gundah, dan memberi kekuatan ketika tubuh semakin renta.
Inilah alasan mengapa kedekatan dengan Tuhan menjadi salah satu cara paling ampuh untuk tetap kuat, sehat, dan bahagia meski hidup sendiri. Mendekatkan diri kepada Tuhan bisa dilakukan dengan cara sederhana namun penuh makna. Bagi sebagian orang, berdoa setiap pagi dan malam sudah cukup untuk membuat hati lebih tenang. Ada pula yang merasa damai dengan membaca kitab suci, mendengarkan lantunan doa, atau mengikuti pengajian bersama teman sebaya. Semua bentuk ibadah ini adalah vitamin untuk jiwa, yang membuat hidup terasa lebih ringan meski dijalani sendirian. Ketenangan spiritual bahkan terbukti berpengaruh pada kesehatan fisik. Banyak penelitian yang menunjukkan bahwa orang yang rajin beribadah, berdoa, atau bermeditasi cenderung lebih jarang stres. Tekanan darah lebih stabil, tidur lebih nyenyak, dan tubuh pun lebih sehat. Hal ini karena doa dan ibadah mengajarkan hati untuk bersyukur, ikhlas, dan tidak terbebani oleh hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Contoh nyata bisa kita lihat pada seorang nenek yang tinggal sendirian di kampung. Setiap pagi ia memulai hari dengan berdoa, lalu membaca kitab suci sambil menyalakan dupa sederhana. Meski tidak ada yang menemaninya, wajahnya selalu terlihat cerah. Banyak orang heran mengapa ia jarang sakit dan selalu bersemangat. Jawabannya sederhana, ia dekat dengan Tuhannya, sehingga hatinya selalu damai. Mendekatkan diri kepada Tuhan juga membantu lansia untuk melihat hidup dengan cara yang lebih indah. Apapun yang terjadi, entah itu kesepian, sakit, atau keterbatasan fisik, bisa diterima dengan ikhlas. Sebab hati sudah yakin bahwa semuanya adalah bagian dari rencana yang lebih besar. Dengan keyakinan ini, rasa khawatir pun berkurang, dan hidup terasa lebih berarti. Selain itu, spiritualitas juga membuat lansia merasa tidak benar-benar sendiri. Meski secara fisik hidup sendiri, hati selalu ditemani oleh kehadiran Tuhan. Ada rasa bahwa setiap langkah, setiap napas, dan setiap doa tidak pernah sia-sia. Keyakinan inilah yang membuat jiwa tetap kuat, bahkan ketika tubuh semakin melemah. Jadi, mendekatkan diri kepada Tuhan bukan hanya soal ritual, tetapi juga tentang menemukan kedamaian, kekuatan, dan kebahagiaan sejati. Dengan hati yang selalu terhubung kepadanya, hidup sendiri di usia senja tidak lagi terasa menakutkan, melainkan menjadi perjalanan yang indah menuju kebahagiaan abadi. Kekuatan terbesar seorang lansia yang hidup sendiri bukan hanya ada pada tubuhnya, melainkan juga pada cara ia berpikir. Pikiran yang sehat dan positif mampu menjadi obat bagi hati, sumber energi bagi tubuh, dan cahaya bagi hari-hari yang mungkin terasa sepi. Sebaliknya, pikiran yang negatif justru bisa memperburuk kesehatan, membuat hati gelisah, dan mempercepat datangnya penyakit. Karena itu, menjaga pikiran tetap positif adalah langkah penting agar masa tua tetap kuat, sehat, dan bahagia. Banyak lansia yang tanpa sadar terjebak dalam pikiran negatif. Misalnya, merasa hidupnya tidak berguna lagi, merasa ditinggalkan anak-anak, atau takut menghadapi masa depan seorang diri. Pikiran seperti ini ibarat racun yang pelan-pelan mengikis semangat hidup. Jika dibiarkan, bisa memicu stres, depresi, bahkan penyakit fisik. Padahal, yang dibutuhkan hanyalah mengubah sudut pandang, melihat hidup dari sisi syukur, bukan keluhan. Menjaga pikiran tetap positif bisa dimulai dari hal-hal sederhana. Setiap bangun pagi, biasakan mengucap syukur. Katakan dalam hati, Alhamdulillah, saya masih diberi napas, masih bisa melihat matahari, masih bisa berjalan, dan masih diberi kesempatan untuk hidup. Rasa syukur kecil ini akan menumbuhkan semangat baru sepanjang hari. Selain itu, jauhkan diri dari berita atau obrolan yang membuat hati gelisah. Terlalu sering mendengar gosip atau menonton berita buruk bisa membuat pikiran terbebani. Pilihlah tontonan, bacaan, dan percakapan yang memberi inspirasi, membuat tertawa, atau menenangkan hati. Pikiran positif akan tumbuh lebih subur jika diberi makanan yang baik. Contoh nyata bisa kita lihat pada seorang kakek berusia 75 tahun. Meski hidup sendiri di rumah sederhana, ia selalu tampak ceria. Rahasianya adalah kebiasaan berpikir positif. Setiap pagi ia menulis 3 hal yang ia syukuri di buku kecil. Udara segar, tubuh yang masih bisa bergerak, dan kesempatan untuk makan nasi hangat. Meskipun sederhana, kebiasaan ini membuat hatinya tenang, wajahnya ramah, dan kesehatannya terjaga. Menjaga pikiran positif juga bisa dilakukan dengan menghindari penyesalan berlebihan.
Tidak ada gunanya menoleh ke belakang dan terus menyalahkan diri sendiri atas hal-hal yang sudah lewat. Yang terpenting adalah apa yang bisa dilakukan hari ini untuk membuat hidup lebih baik. Dengan fokus pada saat ini, hati menjadi lebih ringan dan bahagia. Selain itu, penting juga untuk menyibukkan diri dengan hal-hal bermanfaat. Pikiran negatif biasanya muncul saat terlalu banyak waktu kosong. Dengan mengisi waktu dengan kegiatan menyenangkan, berkebun, membaca, menulis, atau beribadah, pikiran positif akan lebih mudah bertumbuh. Terakhir, selalu ingat bahwa hidup sendiri bukan berarti hidup sendirian dalam arti sebenarnya. Ada Tuhan yang selalu menemani, ada tetangga yang bisa diajak berinteraksi, ada alam yang bisa dinikmati, dan ada diri sendiri yang harus disayangi. Dengan pikiran yang positif, setiap hari bisa dijalani dengan senyum, tanpa rasa takut, dan penuh makna. Jadi, meskipun usia sudah senja dan hidup dijalani seorang diri, jangan biarkan pikiran negatif merampas kebahagiaan. Latihlah diri untuk bersyukur, fokus pada hal baik, jauhi penyesalan, dan isi hari dengan kegiatan bermanfaat. Karena pada akhirnya, pikiran positif adalah kunci dari hidup yang sehat, kuat, dan bahagia di masa tua. Itulah 7 cara sederhana agar lansia tetap kuat, sehat, dan bahagia meski hidup sendiri. Ingat, masa tua bukan akhir, tapi awal untuk menikmati hidup dengan cara yang lebih tenang dan bermakna. Terima kasih sudah menonton hingga akhir. Jangan lupa tulis asal kota Anda di komentar. Bagi yang sudah subscribe, saya doakan sehat selalu, panjang umur, dan senantiasa diberikan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat.